Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Uswa Istiqomah dari kelas PM2C dengan NIM 200805678 UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, sebagai bentuk penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, saya akan menjelaskan mengenai 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis beserta dengan nilai-nilai pendidikannya. Langsung saja kita ke pembahasan. 5 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah telah merintahkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Toleransi yang dimaksud adalah tanpa mencampurkan akidah dan agama orang lain dengan kita atau agama Islam. Kemudian nilai pendidikan selanjutnya adalah keteguhan pendirian dalam beragama. Di situ dijelaskan bahwa ada pembedaan antara agamamu dan agamaku, bahwa kita tidak bisa mencampur adukan antara keduanya. Kemudian kita harus menghormati agama orang lain, menghormati kepercayaan orang lain dengan cara tidak mengganggu peribadatan mereka. Lanjut pada ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Bayyinah ayat pertama. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali datang pada mereka bukti yang nyata. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah hanya Allah lah yang bisa menyadarkan mereka, memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, karena mereka sudah buta akan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, hanya Allah lah yang pantas atau bisa memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian disitu juga dijelaskan bahwa seorang ahli kitab yang dikenal akan kepintarannya, kepandaiannya, mereka pun bisa berada pada jalan yang salah. Oleh karena itu, kepintaran tidak bisa menjadikan diri kita itu benar di mata orang lain. Jadi kita tidak boleh sombong akan apa yang kita miliki, akan kepandaian yang kita miliki. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan kepada orang-orang yang beriman. Nilai pendidikan yang terkandung adalah kita diperintahkan untuk bersegera dalam bertaubat apabila kita melakukan suatu dosa, melakukan suatu kesalahan kepada Allah. Dengan berusaha menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara kita berusaha? Dengan cara meninggalkan larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa Allah sudah menjamin surga yang luasnya tidak bisa kita bayangkan sebagai imbalan atau pembalasan dari apa yang diperbuat orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 2. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Artinya, sebagai bimbingan yang lurus yang memperingatkan siksaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Nah, di situ dijelaskan bahwa bimbingan yang lurus itu apa? Bimbingan yang lurus itu adalah kitab Al-Quran. Jadi kita telah diberikan oleh Allah kitab Al-Quran yang suci sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, di mana
kitab tersebut adalah kitab yang benar dan lurus, sehingga apapun yang kita perbuat selagi itu berpedoman pada Al-Quran, insya Allah itu merupakan perbuatan yang benar, perbuatan yang lurus dan diridhai oleh Allah, insya Allah. Kemudian Allah memberikan peringatan terhadap orang-orang kafir bahwa apa yang mereka perbuat di dunia ini akan mendapatkan imbalannya nanti, mendapatkan siksaan yang pedih nanti Allah di akhirat kelak. Kemudian imbalan bagi orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh adalah kabar gembira. Kabar gembira dengan adanya surga, pahala yang melimpah, dan kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma idzi yanzurun nasu asdatan liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kubur dengan berkelompok-kelompok untuk memberikan memperlihatkan kepada mereka balasan dari semua yang mereka perbuat. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah semua perbuatan manusia di dunia ini, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semua pasti ada balasannya, semua pasti akan ada imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati dalam berbuat. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa kehidupan setelah kubur itu benar adanya. Jadi kita tidak perlu ragu akan kebenaran adanya kehidupan setelah mati. Oleh karena itu sebagai hamba Allah, yang kita perlukan adalah mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai 5 hadis beserta dengan nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama adalah hadis tentang kebaikan. Ad-dallu ala khairi kafa'ihi. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, orang yang mengajak kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak. Dan nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah yang pertama, keutamaan mengajak kebaikan kepada orang lain, yaitu kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi, meskipun kita hanya sekedar mengajak kepada orang lain, dan orang lain yang melakukan, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan tersebut. Kemudian, besarnya pahala orang yang mengajari manusia pada kebaikan adalah penduduk langit dan bumi memohon ampun untuknya dikarenakan kebaikan yang telah disebarkan olehnya. Keutamaan berikutnya yaitu mencegah dari kemungkaran. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang pergaulan sosial. Man sahaba biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan digolongkan terhadap kaum seperti kaum tersebut. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah Allah melarang hambanya untuk meniru perilaku satu kaum yang melanggar akidah, melanggar apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang muslim hendaknya mengikuti kaum yang senantiasa selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, hamba Allah sendiri haruslah mengikuti kaum yang baik, kaum yang benar. Selanjutnya adalah hadis tentang kebersihan. At-turu syatrul iman. Artinya, hadis riwayat Muslim. Artinya, kebersihan sebagian dari iman. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah seorang muslim harus senantiasa mencintai kebersihan sebagai wujud keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga kebersihan,
dia juga turut serta dalam menjaga keimanannya dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis tentang perilaku seorang muslim. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya sendiri sampai hari kiamat. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala senang untuk menutupi kesalahan hamba-hambanya, dan dia juga menganjurkan untuk kaumnya tersebut juga melakukannya pada sesama. Jadi kita saling menutupi aib kita sendiri. Karena Allah sendiri juga sudah memberikan imbalan bahwa aib kita sendiri akan dijaga oleh Allah. Bayangkan, Allah yang menjaga aib kita. Oleh karena itu, lebih baiklah kita tidak mengumbar-umbar aib seseorang. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis tentang perilaku seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan kejahatan tangannya. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah seorang muslim tidak boleh berkata buruk, tidak boleh melakukan suatu kejahatan dari tangannya sendiri, apalagi untuk menyakiti sesama muslim. Karena itu tidak mencerminkan seorang muslim sejati. Jadi seorang muslim sejati itu apa? Dia harus menjaga perkataan serta perbuatannya. Perilaku tersebut juga sebagai perwujudan identitas seorang muslim, yaitu melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.